Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, apa kabarnya? Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ya, kita boleh bertepuk tangan Bapak Ibu untuk ulang tahun kita yang ke-81 tahun. Kita berharap pemerintah kita Republik Indonesia ini baik-baik dan semakin lebih baik lagi ke depannya, karena katanya sekarang ini negara kita tidak baik-baik saja, tetapi jangan kita menjadi takut khawatir, karena kita tahu kita selalu bersandar kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan dunia ini. Dan biarlah dijauhkan negara kita dari kerusuhan, peperangan, bahkan termasuk kepada kebebasan beragama kita selalu menjadi arahan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan dibukalah lapangan-lapangan pekerjaan kepada anak kita yang telah selesai kuliah dan mencari pekerjaan itu, sehingga tidak terlalu banyak pengangguran di Indonesia ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama ayat 17. Demikian firman-Nya, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara-saudaraku, kalau saya bertanya kepada kita semuanya, kira-kira apa yang membuatmu memiliki hidup yang kuat? Artinya begini, apa sih kira-kira yang membuat kita merasa nyaman, merasa hebat, atau kita merasa kuat dalam menjalani hari-hari kita? Mungkin ada orang berkata, karena aku punya uang yang banyak, karena aku punya jabatan, aku punya keluarga yang baik, yang membuat kita bahagia. Saya mempunyai bisnis yang bagus, atau saya memiliki kesehatan yang baik, atau mungkin saya memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, keahlian yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ini sesuatu yang lumrah dan baik kepada kita semuanya, dan itu membuat kita kuat, dan membuat hidup kita itu tidak khawatir dan takut. Tapi apapun yang kita rasakan sekarang dan kita punya sekarang, pasti suatu saat itu juga akan berkurang dan tidak bisa menetap, karena kekuatan kita juga pasti akan semakin melemah, dan pikiran kita juga akan semakin capek, sehingga kita juga butuh yang namanya istirahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita bersandar kepada pikiran kita dan selalu mengatakan bahwa aku bisa, aku mampu, aku kuat, tanpa kita tahu bahwa segala sesuatu itu akan bisa bergeser, bahkan mungkin akan bisa berakhir. Dan itu mengisyaratkan bahwa manusia tidak boleh mengandalkan diri sendiri, tidak boleh mengandalkan kehidupannya sendiri, karena kita tahu bahwa sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber berkat itu berasal daripada Tuhan. Makanya firman ini mau menjelaskan kepada kita bahwa nilai yang kau miliki sekarang itu tidak karena dirimu sendiri, tetapi engkau dimampukan oleh Tuhan
melalui kepintaranmu, melalui intelijenmu atau kemampuanmu untuk bisa mencari segala sesuatu itu di dalam hidupmu. Inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya mereka sadar bahwa yang memberikan itu kepada kita adalah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan telah menciptakan kita jauh daripada yang kita pikirkan. Dia membentuk kita sedemikian sehingga ketika kita dilahirkan besar, bertumbuh dan memiliki pekerjaan, keluarga dan sebagainya, kita tahu sumber yang pemberi itu siapa. Makanya Paulus katakan kepada kita melalui jemaat Kolose bahwa Tuhan itu sudah terlebih dahulu, ya, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia yang telah menciptakan kita, Dia yang telah memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Bahkan Allah tidak tergantung kepada dunia ini. Allah tidak tergantung kepada kehebatan dunia ini. Karena Dia yang memulai sesuatu, makanya dunia ini sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan tadi kelanjutannya, segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya segala sesuatu di dalam ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan bersumber dari Allah itu sendiri. Sehingga kapan saja Tuhan menginginkan menggeser kehidupan kita, Dia mampu melakukannya sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ketika kita selalu bersandar kepada pengharapan kita kepada Tuhan, bahkan ketika kita tidak tergantung kepada dunia ini, ketika kita merasakan bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu dan dimampukan, percayalah bahwa segala sesuatu ada dalam Dia. Ketika Bapak Ibu merasa kehilangan, lemah, merasa dirimu tidak dibebaskan karena himpitan dunia ini, percayalah Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan lebih mengerti apa yang kita mau, karena sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, kita mau diingatkan kembali bahwa kebebasan yang hakiki, kebebasan yang sebenarnya ketika Tuhan ada dalam hidup kita, mampu membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Kita boleh hidup di negara kita dengan baik, kita boleh melakukan segala sesuatu, bekerja di negara kita dengan baik dengan kebebasan kita. Tapi pastikan bahwa hanya di dalam Dia saja kita memperoleh kebebasan yang hakiki dan murni. Dunia boleh kita genggam, dunia boleh kita miliki, kehidupan ini boleh kita miliki, asal kamu juga boleh memiliki kerajaan sorga yang telah diberikan kepada kita. Jangan dunia kita miliki tetapi iman dan hati kita kehilangan aras. Dan pastikan bahwa di dalam Dia kita boleh bertumbuh, di dalam Tuhan kita boleh bertumbuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jadikan Kristus menjadi penopang dalam hidupmu. Jadikan Kristus menjadi yang memberikan kekuatan, kebahagiaan dalam dirimu. Karena penopang dunia ini hanya sementara, tetapi penopang yang luar biasa baik dalam suka maupun duka, Dia ada dan terbuka untuk menerima kita. Karena Dia tahu bahwa kita adalah ciptaannya, Dia lebih tahu apa yang akan kita perlukan. Mari kita pikirkan bahwa Tuhan telah membebaskan hidupmu. Dan ketika kita boleh juga dimerdekakan di Indonesia ini, kita juga harus merdeka untuk menyatakan bahwa Tuhan lebih menguasai, lebih membentuk diriku. Sehingga aku yakin bahwa Tuhan terus memberikan berkat-berkat dan rahmat-Nya kepada kita. Selamat
untuk ulang tahun RI yang ke-81 tahun. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia, tapi kami juga lebih bangga ketika Indonesia ini semakin baik ke depannya. Merdeka, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Engkaulah yang memiliki Indonesia ini. Engkau ada di setiap hati nurani bangsa ini. Engkau tahu bagaimana kerinduan bangsa ini untuk semakin lebih baik di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Tuhan Yesus, Engkau terlebih dahulu ada dari segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu itu ada di dalam Engkau, termasuk kami, termasuk kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, termasuk apa yang kami punya, kami miliki, semua berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami semakin yakin ketika Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melingkupi kami. Terima kasih Bapa di sorga, Kau berkatilah kehidupan kami, sehingga kami semakin mempercayakan diri kami kepada Tuhan dan semakin beriman kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.